Yang pertama dilakukan adalah personal safety ya, personal safety. Kemudian kuasai skill bagaimana mengendari sepeda, kuasai peralatan itu sendiri. Kemudian awareness juga pada rekan kita apabila terjadi kecelakaan terhadap kita, sebaiknya apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi. Kita sebagai rekan yang pertama kali dilakukan adalah mengamankan situasi, ya, mengamankan situasi rekan kita yang menjadi korban. Kemudian langkah kedua adalah langsung mengecek kesadaran rekan kita, apakah rekan kita sadar apa enggak. Ajukan 3 pertanyaan yang paling dasar, yaitu namanya siapa, kemudian tempatnya ada di mana, dan waktu, hari ini tanggal berapa, atau hari ini hari apa. Kalau misalnya dia masih mampu menjawab 3 pertanyaan ini, berarti dia masih sadar. Ya, kalau misalnya dia hanya mampu menjawab 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan dari 3 pertanyaan yang diajukan, artinya mengalami disorientasi kesadarannya atau disorientasi mental. Ya, kalau dia bisa mampu menjawab, artinya dia untuk jalur pernapasannya masih bisa terjaga. Berarti tidak ada indikasi disorder pada pernafasannya. Oke, tapi yang patut diperhatikan adalah jangan langsung memindahkan posisi tubuh si korban. Karena kita selalu suspek atau menyangkakan pada kejadian terburuk, yaitu kejadian pada spinal cord injury. Yaitu kecelakaan pada tulang belakang kita, di mana tulang belakang kita ini sangat berpengaruh terhadap sistem sensorik motorik yang ada di tubuh kita. Perubahan 1 derajat bisa mengakibatkan pada kejadian terburuk, misalnya kematian, dan yang paling kita khawatirkan adalah cacat seumur hidup. Oke, sebentar. Lagi, maju lagi. Oke, stop. Nah, pada saat seperti ini kejadian, apabila terjadi kecelakaan dan si korban langsung posisi duduk seperti itu, ya, biasanya spontaneous. Artinya ketika kita terantuk sesuatu pada daerah kepala kita, biasanya kita langsung berdiri, ya, di luar kesadaran kita. Hal seperti ini sebenarnya bisa dicegah, ya, apabila ada rekan kita atau kita menjadi rekan, bahwa katakan jangan langsung berdiri, duduk saja, ya, atau tiduran lebih baik untuk menjaga posisi aman. Ingat, posisi tulang belakang ini sangat rawan, ya, apabila terjadi kecelakaan seperti ini. Yang kita hindari pertama apa? Cacat permanen atau cacat seumur hidup, dan kedua hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada situasi seperti ini, ya, apalagi kita belum terlatih secara medis, kita masih sebagai orang awam, itu hal yang harus kita hindari adalah cacat seumur hidup, dan yang paling menyebabkan adalah pendarahan di kepala kita. Karena pendarahan kepala sistemnya itu tidak terjadi secara rapid atau secara cepat, tapi gradually, ya, setelah 5 menit, 10 menit, bahkan 30 menit biasanya baru bisa dirasakan efeknya. Kalau misalnya kita di posisi belakang, apabila kita melihat kecelakaan di depan kita, yang secara teknis adalah kita mengurangi kecepatan, ya, kita gunakan rem belakang. Terus yang kedua adalah sebisa mungkin kita hindari kecelakaan itu di depan dari jarak jauh. Nanti kita tetap memperhatikan jarak kecepatan cycling kita gitu. Terus hal yang kedua adalah ketika kita tidak bisa menghindari kecelakaan itu dan harus dan kita menjadi korbannya, ya, kita menjatuhkan tubuh kita, yang pertama kita lindungi adalah kepala kita. Kemudian kita jatuhkan posisi badan kita, ya. Kalau usahakan jangan miring ke kiri atau miring ke kanan, tapi langsung kita jatuhkan bagian belakang, ya. Karena bagian tubuh belakang, ya, kita dilindungi oleh tulang dada ini. Oke, tulang dada kemudian ditopang oleh tulang bahu kita. Ini susunan tulang yang paling kuat,
Ya, ketika kita jatuh pada saat sepeda itu, kita usahakan merapatkan kedua tangan kita pada saat jatuh itu. Cara jatuhnya ya, ini ada yang langsung dia sliding ya, jadi langsung sliding ya. Nah, pada saat kita jatuh, kita sliding juga menjatuhkan tubuh bagian belakang kita langsung ke lantai supaya kita sliding juga gitu. Jadi jangan menumpu pada salah satu dari tangan kanan ataupun tangan kiri gitu. Ya, kalau kita di depan adalah kita mengamankan diri kita sendiri dulu ya. Apabila kita terkualifikasi untuk memberikan pertolongan, maka kita berhenti ya, mengambil sisi yang paling aman, yaitu sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan, di mana kita tidak tertabrak oleh arus lalu lintas sepeda di belakang kita. Kemudian kita berikan pertolongan gitu. Yang kita khawatirkan adalah bagi korban yang tidak sadar ya. Ya, itu cara mengetes kesadarannya, kita panggil aja gitu, Pak atau Bu. Pak, Bu, kita tepok aja bahunya gitu, tepok bahunya. Sadar apa enggak gitu. Oke, yang pertama dilakukan adalah kalau memang kita tergerak untuk menolong, ya, apabila kita melihat si korban sadar dan bisa bergerak, ya, walaupun agak kesakitan, kita minta si korban untuk diam, ya, kemudian duduk. Kita tanya 3 pertanyaan tadi, nama, tempat, dan waktu, ya, untuk cek kesadaran diri. Apabila dia sudah menunjukkan tanda-tanda hypoperfusion atau shock, ya. Shock itu adalah keadaan di mana kondisi volume oksigen dalam darah itu berkurang sehingga meningkatnya karbon dioksida dalam tubuh menyebabkan kehilangan penurunan kesadaran dari si korban. Mungkin yang lebih gampang nih kalau orang itu dengar shock itu secara awam tuh shock itu pasti kaget. Kaget gitu ya. Shock gitu. Tapi maksudnya kayak gimana sih yang dimaksud shock itu kalau yang bisa lebih simpel bahasanya? Simpelnya artinya ciri-cirinya adalah biasanya kalau udah pucat gitu ya si korban, kemudian penurunan kesadaran, kemudian hampir mengarah ke arah pingsan sebetulnya, seperti itu. Jadi ya. Pucat ya. Iya, pucat. Iya. Mau pingsan dan sudah ada penurunan kesadaran. Yang penurunan kesadaran tadi ngeceknya dengan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu, ya. Oke. Sama seperti pengendara kendaraan lainnya, yang pertama kita lakukan adalah kita menjaga jarak, kemudian selalu melihat jarak pandang kita ya, seperti mata elang, jadi wide vision bukan tunnel vision, ya seperti mata kita melihat dalam satu terowongan, melihat satu objek yang kita fokus di situ, enggak. Kita melihat ke segala arah, kalau bisa kita membidik mata kita itu 2 km di depan kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian apabila kita ingin menyeberang, kita tengok kiri dan kanan, walaupun sudah aman, bagi kita untuk menyeberang, tetap kita harus mengevaluasi kembali. Kemudian yang harus diperhatikan adalah keadaan kondisi jalanan itu sendiri, apakah licin atau tidak, dan aman atau tidak bagi ban sepeda kita untuk bergerak gitu. Ya, yang pertama dipersiapkan adalah first aid kit ketika di medan off-road. Dan yang kedua adalah akses emergency itu sendiri, ya. Kalau memang bisa memungkinkan untuk mengontak rumah sakit dengan ambulans ya, kenapa nggak dilakukan, gitu. Jadi untuk mempersiapkan, udah mapping dulu, gitu, udah mempersiapkan dulu. Kalau terjadi apa-apa di lokasi ini, maka standby rumah sakit di sini juga udah siap, gitu. Itu aksesnya. Kemudian hal yang ketiga adalah teknik ekstrikasi tersendiri. Kemudian yang keempat adalah teknik stabilisasi, sambil membawa si korban ini menuju ke rumah sakit dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi perlu ada persiapan, misalnya pelatihan, ya. Terus kemudian first aid kit itu sendiri gitu. Itu.
Tergantung medan, on road atau off road. Kalau on road, first aid kit hanya sebatas ya, contohnya perban, ya, kemudian antiseptik itu sendiri ya untuk membersihkan lukanya. Yang ketiga adalah kalau memang dibutuhkan ini spalek, mungkin bahasa lainnya apa ya, bidai. Bawa bidai ya, ukuran panjangnya satu pasang, mediumnya satu pasang, dan pendeknya satu pasang, misalnya gitu. Jadi memang harus ada satu orang yang memang bertugas untuk standby melakukan tindakan pengamanan medis dalam hal ini gitu. Sekali lagi perlu dipersiapkan adalah akses menuju UGD itu sendiri harus dipersiapkan. Misalnya waktu kejadian, terus kemudian ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Bagaimana cara menghubungi rumah sakit itu dalam waktu tempo yang sangat singkat, tempo yang cepat di handphone kita? Apakah handphone kita masih bisa diakses kalau misalnya kita off road? Ya, ada wilayah-wilayah tertentu yang memang tidak dapat diakses melalui GSM. Ya, apakah radio itu dipersiapkan apa enggak gitu. Jadi intinya adalah first aid kit pada dasarnya adalah perban ya dengan berbagai ukuran. Terus kemudian micropore tape ya untuk menempel. Terus kemudian antiseptik. Kemudian yang paling penting adalah air murni ya untuk membersihkan luka, air murni. Terutama bagian mata apabila terjadi apa-apa dengan mata, jangan sampai terjadi aja gitu.